Halo, selamat sore Tribuners. Selamat sore Tribuners. Siang ini kita kehadiran tokoh muda Lampung ini, Bang Rahmat Mirza Zauzal. Ya. Beliau adalah Ketua Gerindra Lampung. Kita ingin ngobrol-ngobrol sejenak. Ini sebelum podcast ini saya sempat ngobrol dengan Bang Mirza, ini ternyata luar biasa pengalamannya. Sehingga patut kita kupas dan mungkin saja menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Lampung. Selamat siang Bang Mirza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan hari ini? Ya, alhamdulillah lancar. Bang Mirza, saya sangat tertarik dengan cerita bahwa Bang Mirza pernah bergerak di bidang ekonomi dan pengusaha, Ketua HIPMI, demikian juga pernah mendalami olahraga dan sekarang politik. Ini tentu saja pengalaman yang sangat luar biasa. Apa kesan-kesan Bang Mirza mendalami ketiga hal tersebut, Bang Mirza? Ya, saya di 2008 sempat emang awalnya ketika lulus saya udah jadi pengusaha ya. Pengusaha. Kemudian di 2008 itu jadi ketua HIPMI, memang bergerak di dunia organisasi yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jadi kalau tadinya sebagai pengusaha ini bagaimana pikir mementingkan perusahaan, ketika di organisasi ini bagaimana melihat suatu usaha dan itu menjadi satu ekosistem yang dilakukan perjuangan terhadap kewirausahaan. Di situ kita melihat ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan di Lampung, artinya usaha-usaha masih potensi Lampung itu yang sangat bisa dikembangkan gitu. Gitu. Tapi juga kita melihat di situ banyak di 2008 itu kita melihat karena concernnya kalau di HIPMI kan kewirausahaan. Kami melihat banyak kurang keberpihakan pemerintah lokal terutama saat itu terhadap pengusaha pemula. Ini adalah salah satu concern kami ketika itu menjadikan bagaimana pengusaha lokal atau pengusaha pemula itu mendapat privilege dari pemerintah daerah. Oke, jadi Bang ada tiga. Saya ingin lebih mendalam lagi Tribuners tentang tiga hal yang tadi dibicarakan oleh Bang Mirza. Ekonomi atau usaha, olahraga, dan politik. Bang, sekarang dari sisi usaha, meskipun Abang berkecimpung dulu di 2008, tapi paling tidak kan bisa jadi gambaran atau inspirasi dari anak muda Lampung. Apa kira-kira Bang tentang usaha anak muda, anak milenial ini? Menurut Abang? Ya, saya melihat banyak, jadi kalau kita melihat data itu hampir semua produk-produk komoditas yang ada di Lampung ini hampir menjadi produk yang produksinya paling besar di Indonesia. Ya, singkong, gula, karet, sawit, padi, jagung, ya, dan lain-lain. Kalau di perikanannya juga besar, udah gitu. Kelautannya, sektor kelautannya juga produksi kita sangat besar, peternakan kita juga sangat besar. Itu hampir di top 5 semua lah di Indonesia. Indonesia. Tapi kita nggak melihat banyak pengusaha-pengusaha lokal yang bergerak dalam itu, dia menjadi artinya begini. Selama ini produksinya besar, produksinya besar, tapi nilai tambahnya nggak banyak dihasilkan oleh di Lampung itu sendiri terhadap produk-produk itu. Ini adalah salah satu sebenarnya kesempatan buat masyarakat Lampung, terutama untuk pengusaha-pengusaha pemula, bagaimana membuat nilai tambah terhadap produk-produk Lampung gitu. Jadi saya melihat sayang kalau anak-anak muda Lampung, terutama milenial mau jadi pengusaha, tapi dia berpikir bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di luar Lampung. Nggak ada. Itu bukan ini. Lebih baik memaksimalkan potensi yang ada di Lampung. Apa pendapat Abang tentang anak muda yang masih bercita-cita sebagai PNS ini? Mestinya kan cita-citanya ada pengusaha nih. Seperti apa Bang kira-kira Bang pendapatnya Bang? Sebenarnya balik lagi ya ke passion ya, passion itu selera atau apa ya? Ada yang gairah. Ada yang memang pilihannya pengen berkontribusi positif kepada pemerintah daerah sebagai PNS, berbakti kepada negara dengan jalur PNS. Tapi kita melihat sebenarnya kalau dulu mungkin memang dunia usaha memang banyak
belum diatur ya. Yang kedua juga potensi-potensi ekonomi, komoditas dan lain-lain itu memang belum banyak banyak keluar gitu. Yang ketiga juga keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal memang masih kurang. Itu dulu. Sekarang ini saya melihat pertama dunia usaha sekarang sudah ramai ya, artinya sudah bagus, udah gitu positioning Provinsi Lampung juga sangat baik, komoditasnya sangat baik, secara geografis maupun demografis kita sangat layak untuk jadi daerah kewirausahaan dan support pemerintah lokal terhadap UMKM, terhadap pengusaha pemula dan baik dengan program-programnya maupun dengan regulasinya ini sangat luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Iya, jadi berhentilah bermimpi jadi PNS itu ya. Mending berusaha meningkatkan potensi alam di Provinsi Lampung yang sangat luar biasa. Tadi Bang Mirza tadi bilang bahwa sekarang ini pemerintah itu support, aturan jelas, sehingga jangan lagi, karena apa? Peraturan menjadi PNS ini makin lama makin rumit. Mending bikin usaha. Ini terima kasih Bang atas inspirasinya ya, sehingga mudah-mudahan kawan-kawan Tribuners, terutama yang masih muda, yang berusia produktif, sudahlah mulai usaha kecil-kecilan aja. Usaha ini dimulai dari mana Bang? Kira-kira Bang? Usaha ini dimulai dari cara pandang. Cara pandang, kadang-kadang kan melihat modal, melihat apa yang dijual, gimana itu? Itu dari cara, jadi gini, ada satu sapi ya, ini kalau petani dia ngelihat sapi ini, ya dia akan dipakai buat negara, ya kan, negara pajak. Kalau dia pengusaha, dia lihat sapi ini, bagaimana sapi ini bisa tambah lagi, tambah banyak. Itu cara pandang. Cara pandang. Satu lagi ngelihat coklat ya, bagaimana kalau orang yang nggak punya kewirausahaan, dia coklat ini makannya di mana? Dia mau makan di mana? Tapi kewirausahaan, orang yang punya jiwa wirausaha, dia ngelihat coklat ini laku dijual ke siapa, sumbernya dari mana dan lain-lain. Usaha itu dimulai bukan dari modal, bukan dari kesempatan, bukan dari network, ya, gitu. Tapi dari cara pandang. Luar biasa. Jadi kalau cara pandang kita sudah, atau kita sering bilang entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Jadi kalau jiwa kewirausahaan itu sudah timbul, cara pandang kita terhadap dunia usaha, bagaimana kita bisa melihat potensi, kesempatan-kesempatan, itu semua terbuka, modal terbuka, pasar terbuka, network terbuka. Oh iya, luar biasa. Ini satu lagi nih. Jadi kalau mulai usaha, jangan tanya modal dulu, tapi cara pandang. Setelah cara pandang ada niat gitu kira-kira Bang ya. Baru setelah itu bagaimana mencapai tujuan ke sana. Oke, itu tadi soal ekonomi, soal usaha. Dan pengalaman Abang setelah menjadi pengusaha, terus kemudian juga mendalami yang namanya olahraga. Gimana pendapat Bang Mirza ini soal olahraga, khususnya di kalangan milenial? Ini kan aku prihatin sekali, misalnya ada PON, ada apa, jarang sekali anak muda yang berkontribusi ke sana. Padahal penduduk kita ini kan luar biasa banyak. Gimana menurut kacamata Bang Mirza nih? Ya, ini dari 2009 saya kebetulan jadi ketua baseball softball. Kita ngerasain banget ketika zaman belum ada medsos, sesudah ada medsos, sebelum banyak game online, sesudah game online banyak, itu ngerasain banget terhadap bagaimana perkembangan atlet-atlet gitu. Jadi sekarang itu melorot, susah dari atletnya. Padahal kami melihat, tapi ya mudah-mudahan setelah kemarin itu semua masyarakat sadar bahwa olahraga itu adalah salah satu bagian dari bagian hidup ya. Artinya semua orang itu harus punya satu olahraga yang mereka geluti, yang mereka senangi, dan yang kemudian mereka lakukan. Jadi inilah jadi salah satu cara hidup lah. Itu. Dan harapan itu akan muncul atlet-atlet baru gitu, atlet baru. Memang sekarang hambatannya kalau untuk prestasi kita dalam olahraga ini kan tidak bisa membina 3 sampai 3 tahun atau cuma cukup 5 tahun, tapi harus puluhan tahun mulai dibina. Artinya atlet-atlet dipersiapkan dari SMP, dari SMA. Nah, itu akan masih susah di sini. Menurut Bang Mirza, lambatnya perkembangan atlet-atlet lokal, bukan hanya di Lampung saya kira. Kita bicara all Indonesia. Kita harus
kita harus memaklumi juga, dan kita intinya membicarakan ini bukan dalam tataran apa, tapi tataran memberi semangat. Bang, aku melihat juga jarang sekali seorang di tingkat SMP, tingkat SMA pemanduan bakat olahraga. Bener nggak? Begini, kalau yang namanya petani, maka dia minimal 5 jam itu ngurusin pertanian. Namanya pedagang toko, dia itu minimal 5 jam, 6 jam di toko. Yang namanya olahragawan, itu minimal 5 jam, 6 jam itu dia berolahraga. Itu baru namanya olahragawan. Gitu. Nah, masalahnya, itu baru dia punya, ketika dia jadi olahragawan, dia main basket 6 jam dalam sehari istiqomah, itu baru dia jadi bisa dapat prestasi. Gitu. Nah, kita ini kan hanya melihat teman-teman yang hobi main basket atau main baseball atau main catur atau main apa yang kira-kira berbakat diambil dijadikan atlet, dijadikan atlet untuk event misalnya PON atau Porprov dan lain-lain. Setelah itu dilepas lagi. Pertama orang-orang ini dia jadi secara skatering, artinya nggak dibina, karena memang berbakat. Gitu. Ya, latihannya pun cuma 2 jam, 4 jam sehari, 2 jam lah paling banyak sehari. Itu nggak bisa jadi atlet gitu. Nah, mereka mau latihan 6 jam ya, dan 6 jam per setahun, dan itu harus sudah jadi bertahun-tahun, ini nggak ada yang menjamin. Jadi kalau ini intinya kalau mau prestasinya bagus, kalau mau dunia olahraga bagus, itu seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, organisasi dan lain-lain harus akademis, universitas, SMA harus bersatu padu menjamin olahraga tersebut. SMP dia dijamin suruh olahraga terus. Kalau berprestasi masuk SMA yang paling bagus dijamin suruh olahraga terus lagi. Masuk kuliah yang paling bagus nanti terus sampai pekerjaan dan lain-lain. Jadi dia nggak pernah berpikir apa bagaimana olahraga. Itu baru bisa bagus. Jadi nggak ada fokusnya dari awal di Indonesia ini. Jadi selama itu bisa dijamin sampai pekerjaannya dijamin, orang akan senang. Nah, itulah pendapat Bang Mirsa soal olahraga. Nah, memungkinkan nggak kita diterapkan nih, khususnya di lokal Lampung atau bahkan justru nasional, penggemblengan olahraga usia dini katakanlah? Memungkinkan nggak dengan karakter sekarang, apalagi game online ini apa tuh? Nggak apa-apa kita nyerempet bicara seperti itu. Mungkin besar gini, kalau dulu kita nyari atlet itu yang sudah yang sudah latihan, berbakat, kita jadikan atlet, gitu. Dan nyari atlet ini di SMA, gitu. Anak-anak SMA ada ekskul softball, baseball atau basket atau apa, gitu. Yang berbakat kita dijadikan atlet. Nah, kalau sekarang karena ada game online dan lain dan jam kerja belajar, jam sekolah sangat besar, itu kalau kita mencari atlet seperti itu gak akan ketemu lagi. Tapi kita masih punya 5 juta masyarakat Lampung tadi bilang, itu banyak tinggal di daerah-daerah. Kita cari di daerah-daerah. Nyari 10 orang, 15 orang dari Mesuji, dari Waikan yang tidak tersentuh game tadi, dan yang secara mekanikal fisiknya bagus, kita bawa ke Tanjung Karang, kita godok SMP-nya mulai dari masuk SMA kita godok gitu sampai kita bentuk. Itu salah satu cara untuk buat atlet gitu. Kalau mengandalkan orang-orang kota udah susah sekarang. Ya itu tadi Tribuners, bicara 2 topik, kita akhiri dulu, nanti kita bicara topik yang lain di sesi kedua, yakni pengalaman Bang Mirsa dan analisa Bang Mirsa tentang politik di Lampung. Kita akhiri dulu sesi pertama kita.
Baik, Tribuners, sampai ketemu lagi di sesi kedua ini. Jadi kita bahas tetap bersama Bang Mirsya, kita bahas kiprah Bang Mirsya di politik ini. Ini menarik juga karena bagaimanapun Bang Mirsya sekarang adalah ketua Gerindra Lampung. Ini partai yang masuk dalam jajaran papan atas ini. Padahal usia masih 40-an. Kita kupas lagi pengalaman-pengalaman berpolitik. Bang Mirsya, yang pertama, ketika sudah menjadi ketua HIPMI, kemudian pengprov ya, olahraga, kemudian berkecimpung di dalam politik. Apa yang menarik Bang Mirsya terjun ke politik? Ya, jadi selain HIPMI, kita di perusahaan olahraga juga ada HKTI kan waktu itu. Oh iya, dengan HKTI. Pertanian, saya melihat permasalahan yang ada di dalam semua sektor itu sangat berkaitan banget dengan dunia politik, dengan regulasi, dengan regulasi, dengan arah pemerintah dan lain-lain. Itu bagaimanapun juga itu nggak bisa didapat ketika jadi ketua organisasi gitu. Itu kita harus ikut masuk di dalam mengambil keputusan, mengambil keputusan gitu, dalam merubah itu. Nah, itu salah satu kenapa kita ingin masuk ke politik, dan memang waktu itu saya melihat yang sesuai dengan dengan cara saya itu adalah Pak Prabowo. Artinya di sini partai saya pilih partai Gerindra. Tapi sebelumnya HKTI ya, HKTI Pak Prabowo, sosok Pak Prabowo itu. Ya. Kita lihat ya, Gerindra adalah salah satu partai yang sangat cocok. HKTI dulu memang dulu pernah usaha pertanian atau seperti apa HKTI itu? HKTI ya, kita kalau di HKTI kita memang ada beberapa usaha pertanian, tapi kita itu lebih banyak ke mengadvokasi dan menyelesaikan permasalahan petani. Gitu. Nah, saya melihat ya ini harus masuk ke dalam partai politik itu sendiri, ke dalam DPR atau mungkin ke legislatif, ke dalam jajaran pengambil keputusan lah. Gitu. Baru kita bisa ikut merubah hal-hal yang tidak pas di lapangan. Di partai politik itu langsung masuk Gerindra atau ke partai lain atau langsung ke Gerindra? Langsung jadi ketua? Iya, enggak. Waktu itu 2019 kan nyalek. Iya, nyalek. Nyalek dulu. Dari Gerindra ya? Dari Gerindra, terus itu jadi anggota DPRD, jadi provinsi. Kebetulan waktu itu diamanahkan sebagai ketua fraksi, dan ya beberapa waktu lalu diamanahkan menjadi ketua Gerindra. Wih, luar biasa Bang Mirsya ini, luar biasa, termasuk karirnya cemerlang terus. Apa sih sebenarnya visi misi kehidupan Bang Mirsya ini? Atau apa yang sudah pernah ditularkan oleh orang tua, atau pelajaran apa dari orang tua sehingga menginspirasi kehidupan Bang Mirsya? Barangkali bisa ditiru oleh Tribuners. Yang pertama ini ya, apapun yang dilakukan itu dilakukan dengan ikhlas dan niat menolong gitu. Apa yang Allah kasih ke kita, itu kita pakai untuk bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga pakai untuk menolong orang. Allah kasih uang, Allah kasih jabatan, Allah kasih seluruhnya itu yang ada itu, maksud Allah itu bukan untuk menyenangkan kita saja, tapi bagaimana itu dipakai untuk umat juga. Jadi, dan yang kedua, ketika menjalani segala sesuatu ya jalankan dengan sungguh-sungguh, profesional, sungguh-sungguh, dan tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi. Gitu. Nah, tadi sempat tercetus hari ini itu Bang Mirsya atau kapan itu iftikaf, benar nggak? Gitu. Itu seperti apa? Coba ceritain soal kehidupan spiritual iftikaf ini. Barangkali sebenarnya kursus fisabilillah ya artinya. Kan hakikatnya kita hidup di dunia ini tujuannya untuk ini, untuk ngajak orang untuk ngajak orang taat. Jadi untuk saling banyak silaturahmi, untuk memperkuat jadi bagaimana supaya iman kita terjaga. Gitu. Nah, itu nggak bisa didapat di rumah aja, harus banyak pengorbanan di luar. Selama 3 hari sebulan kita itikaf 3 hari. Oh, sebulan 3 hari rutin iftikaf. Insya Allah. Luar biasa, ya. Oke, jadi kembali tadi ke masalah politik. Kita pengen ngobrol, kita pengen tahu juga. Tadi udah disebutin tapi kurang detail. Apa yang menginspirasi kemudian masuk Gerindra? Apa pemikiran-pemikiran Pak Prabowo yang Bang Mirsya sukai sehingga masuk Gerindra?
Pertama saya berjuang untuk Pak Prabowo itu dari 2009 itu. Kita suka 2009 waktu itu dia masih calon wakil presiden. Saya melihat dia punya visi ya, artinya bagaimana bangsa Indonesia itu mandiri. Bangsa Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri. Yang which is ketika itu saya masih jadi ketua HMI, saya melihat apa yang dibicarakan itu memang terjadi, ya. Memang ya yang harus diperjuangkan. Memang ada di masyarakat. Saya waktu itu jadi ketua HMI. Kita melihat nggak banyak kesempatan buat pengusaha-pengusaha lokal. Semua hasil bumi Lampung ini semua banyak orang-orang dari luar yang menikmati orang luar. Tadi saya bilang kan capital flight kita itu sangat tinggi. Ya kan? Kita punya gula, punya singkong, punya tebu, punya udang, punya sapi, tapi nggak ada uang hasil itu yang bisa dinikmati orang Lampung. Keuntungannya yang punya orang luar sehingga masyarakat Lampung itu nggak banyak menikmati pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya ada di Lampung gitu. Nah ini nggak bisa terjadi kalau tidak ada keberpihakan pemerintah. Keberpihakan pemerintah ini tidak bisa terjadi ketika pemimpinnya tidak punya visi gitu. Bagaimana masyarakat itu mandiri. Kan mandirinya masyarakat itu ketika berdiri di kaki sendiri ketika dia berdaulat, gitu, berdaulat sendiri. Nah ini ada. Nah, termasuk dalam dunia usaha ya. Kalau pemerintahnya pengen orang lokal berdaulat, mandiri, pasti dia akan berpihak kepada pengusaha-pengusaha lokal. Ini salah satunya. Salah satu itu ya. Gitu. Baik. Dan itu yang membuat saya senang dengan Pak Prabowo. Gitu. Alhamdulillah di 2019 dapat kesempatan berjuang dengan Partai Gerindra. Pernah ketemu Pak Prabowo? Beberapa kali. Iya, sudah beberapa kali Jakarta ya. Ya, dinasehatin juga ya. Apa prinsip-prinsip yang Bang Mirsya pelajari dari orang tua? Ya itu tadi ya. Kalau menolong orang harus. Yang tak ya. Gitu. Jangan pernah pamrih. Jangan pernah pamrih. Terus menjadi ketua Gerindra Lampung, apa yang masih dalam benak Bang Mirsya untuk membesarkan Gerindra Lampung ini? Saya punya prinsip ya, ketika partai ini fokus bekerja untuk rakyat, ketika dan teman-teman di DPRD provinsi maupun kabupaten benar-benar bekerja untuk rakyat, untuk rakyat, maka rakyat juga akan melihat manfaatnya partai ini. Jadi ketika partai hadir dalam setiap permasalahan yang ada di rakyat, teman-teman di Dewan Legislatif itu hadir dalam setiap permasalahan di rakyat, maka otomatis rakyat akan merasa Partai Gerindra hadir di tengah mereka, dan secara otomatis juga ya partai juga akan semakin besar gitu. Artinya kepercayaan rakyat semakin tinggi. Artinya ketika ada konsultasi misalnya pileg atau pilkada, ya teman-teman akan melihat Gerindra. Gitu. Saya belum melihat, entah sudah atau belum, bukan hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia, partai itu memiliki lembaga bantuan. LBH. Tadi kan abang kan bagaimana bermanfaat untuk masyarakat. Bukan hanya bantuan hukum, tapi juga bantuan kesehatan, bantuan pendidikan. Ada nggak kira-kira itu partai itu bang? Atau abang mau menerapkan di Gerindra Lampung? Gerindra itu ada. Kalau kita lembaga bantuan hukum itu ada ya. Ada ya lembaga bantuan hukum ya. Artinya salah satu instrumen atau proksi yang dipakai untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di sekitar partai dan di luar partai ya. Gitu. Kalau dalam bentuk kesehatan dan lain-lain itu kita pakai program bang. Gitu. Jadi program dokter kelilingnya Pak Prabowo itu memang ada gitu. Tapi ya memang belum secara masif dan besar gitu. Mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan semakin besar, banyak kursi nanti semakin besar programnya. Bang Mirsya, nah terus politik bagi anak muda. Apa komentarnya? Ya politik itu sebenarnya untuk anak muda, bukan untuk orang tua. Iya. Tapi kan biasanya begini. Keputusan politik yang dilakukan sekarang efeknya itu 5-10 tahun lagi.
kita misal melakukan pendidikan gratis. Ini misalnya pendidikan gratis. Supaya apa? Supaya kesempatan belajar semakin terbuka, masyarakat semakin pintar. Keputusannya hari ini. Pintarnya kapan? 10 tahun lagi. Iya kan, dia belajar buka gratis dulu, ya kan, belajar dulu, baru hasilnya kelihatan pintar. Itu ya. Itu salah satunya. Ya, yang kedua program bantuan pertanian diperbesar, pupuk diperbesar dan lain-lain. Ya, itu kan dibuka hari ini, tapi hasilnya 5 tahun produksinya baru meningkat. Setelah produksi ekonominya meningkat, setelah ekonomi baru dunia usaha terbuka dan lain-lain itu. Jadi efeknya itu 5 tahun lagi. Nah, masalahnya yang banyak ngasih keputusan ini kan orang-orang yang masuk ke politik ini identik dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan senior. Identik, bukan ya. Kenapa? Itu identik bagi anak muda melihat, oh ini politik buat yang tua-tua lah gitu. Padahal yang dilakukan orang-orang politik ini keputusannya yang dinikmati anak-anak muda. Jadi paling bagus sebenarnya untuk masuk politik itu anak-anak muda. Sejak muda. Karena mereka menentukan masa depan mereka sendiri. Kan nggak ada. Coba tanya, mau menentuin masa depan sendiri apa ditentuin sama orang lain? Ya tentuin dapat orang sendiri ya, masuk politik dari sekarang. Terutama mahasiswa yang sering demo, kalau ingin mengubah keputusan, partai politiklah jalannya. Terbuka, ya, terbuka gitu. Ya itu ya, karena secara ini secara demokrasi negara dan lain-lain memang instrumennya itu partai politik gitu. Jadi kita melihat sebenarnya yang paling punya hak ya masuk politik itu adalah anak-anak muda. Karena keputusan yang dilakukan oleh politik itu berefeknya kepada mereka. Baik Bang, sekarang kita melihat fenomena politik Lampung. Seperti apa kehidupan politik di Lampung, partai politik di Lampung saat ini, kira-kira? Saya rasa ya, menurut kacamata Mirsa, kita melihat politik di Lampung ini ya, apa ya? Artinya ada falsafah Lampung Pil Pesenggiri. Artinya begini. Kita di masyarakat Lampung ini terkenal karena kekerabatannya yang tinggi, rasa sifat angkan itu apa, saling mengakui. Saling mengakui. Yang kedua saling menghormati. Hal-hal prinsip orang Lampung ini tercitra di partai-partai politik di Lampung. Saya melihat seperti itu. Nggak ada saya antar baru dengan ketua partai saling guyup lah kita. Guyup, saling menghormati, tidak ingin berusaha menyinggung, ada potong-potongan. Ya, ini salah satu ekosistem politik yang baik menurut saya. Gitu. Mudah-mudahan bisa terjaga ke depannya. Gitu. Jadi sangat didukung oleh kultur Lampung itu sendiri ya? Iya, kultur Lampung sendiri. Artinya begini, orang-orang yang memegang peranan dalam politik ini memegang kultur itu dalam berpolitik. Gitu. Sehingga ada tata krama, ada sopan santun, ada. Tapi tetap dengan porsinya ya, ketika berkompetisi. Bersaing secara positif. Gitu. Karena persaingan itu bukan untuk mengalahkan orang, gitu. tapi untuk mengalahkan orang kita tapi bagaimana menarik hati masyarakat gitu. Bersaing itu di hati masyarakat bukan jadi programnya menarik hati masyarakat. Siapa yang lebih menarik hati masyarakat? Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Ini nggak akan lepas Bang, politik ini dengan perhelatan kita demokrasi rakyat di 2024. Kira-kira apa cita-cita Gerindra untuk politik 2024 ini, Pak? Prabowo Presiden. Gerindra sangat ingin Pak Prabowo itu bisa memimpin negara ya, artinya menjadi presiden. Jadi segala usaha yang dilakukan. Jadi seluruh komponen partai Gerindra ini akan maksimal mungkin untuk memenangkan Pak Prabowo. Gitu. Kita ingin bagaimana Pak Prabowo itu mewujudkan cita-cita kepada negara ini. Gitu. Yang tadi dibilang bagaimana bangsa ini bisa berdaulat, bangsa ini bisa mandiri, bangsa ini dihormati, ini pengen terwujud gitu. Dan kami yakin ini akan terwujud ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Di tingkat lokal menjadikan kepala daerah dari Gerindra atau kira-kira gimana Pak? Di tingkat lokal missionnya kita ingin semakin banyak kursi-kursi di legislatif. Legislatif. Baik di RI, provinsi maupun kabupaten. Kan kalau banyak kursinya
Ya, ketika pilkada kan setelah pileg artinya. Oh iya. Bicaranya juga enak. Setelah kursi DPRD, tentunya kepala daerah, Ya, provinsi, itu kan kota. Dia lihat nanti lah gitu. Iya. Bicaranya enak. Fokusnya ke situ lah, fokusnya ke kursi. Iya. Terakhir Bang, adalah pesan-pesan Bang Mirsa untuk Tribuners, khususnya anak muda. Ini saya kira juga ada anak-anak muda kita yang kurang beruntung, entah kurang beruntungnya itu karena lingkungan atau karakter dia sendiri. Nah, bagaimana Bang Mirsa itu memberi semangat kepada anak-anak muda? Ya, begini, sebenarnya semua yang dilakukan politik ya maupun stakeholder ini adalah membuka jalan bagi anak-anak muda dalam segala segmen. Yang suka politik masuk ke politik, yang suka bisnis. Ini saya sih lebih menyarankan teman-teman atau anak muda ini mencari peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Ya, karena semakin banyak pengusaha, semakin banyak anak muda yang ikut dalam dunia usaha, itu semakin besar kesempatan kita untuk maju. Dan yang kedua juga nggak ada yang bisa tidak ya, artinya udah bukan zamannya ya. Anak-anak muda itu diam di rumah. Iya, betul. Anak-anak muda itu harus banyak aktif, banyak kerja, banyak inspirasi, banyak bergerak, banyak melakukan sesuatu. Jadi kalau anak muda tidak pernah punya prestasi bukan angka ranking ya, tapi dia harus punya improvement lah terhadap pencapaian dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ya, anak muda itu harus sholat 5 waktu tepat waktu berjemaah. Luar biasa. Itu baru langit bantu. Baik, itu tadi kawan-kawan semua Tribuners, perbincangan kita dengan Ketua Gerindra Lampung, Bang Mirsa. Terima kasih. Itu aja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bang.